Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu di hari ke-11 One Day One Ayah dalam program ngaji Fuadi. Baik, di ayat yang ke-12 di surat Al-Baqarah ini Allah memberikan statement ya tentang perilaku orang-orang munafik yang di hari kemarin kita tahu mereka mengklaim dirinya adalah orang-orang baik. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah dengan sangat gamblang pada ayat ini? Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ingatlah innahum sungguh mereka orang-orang munafik, hum mereka adalah al mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'uruna dan tetapi tidak menyadari siapa mereka. Kita ulangi, ala ingatlah, innahum sungguh mereka, hum mereka adalah al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'uruna dan tetapi tidak menyadari siapa mereka. Sobat Fuadi rahimakumullah, mari kita kupas satu persatu. Ala ini adalah kalimat huruf, kita sudah tandai warna merah. Kalimat huruf hukumnya mabni. Ini disebut dengan harfun litambih atau harfut tambih, huruf untuk memberikan agar orang yang diajak bicara itu memperhatikan ya. Jadi ingatlah ya, ini untuk memberikan penekanan sehingga orang yang mukhatab yang diajak bicara ini memperhatikan apa yang akan disampaikan berikutnya. Innahum sungguh mereka, inna adalah termasuk amil nasikh, amil yang merusak tatanan mubtada dan khobar setelahnya, sehingga yang aslinya mubtada berubah menjadi isimnya, yang asalnya khobar berubah menjadi asalnya khobar mubtada berubah menjadi khobarnya inna. Nah ini inna, amalnya apa? Tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Innahum sungguh mereka, inna kalimat huruf hukumnya mabni. Hum di sini isim dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai isimnya inna. Maka mahalnya mahal nasab karena amalnya inna tangsibul isma, amalnya nasab ya. Nasabnya dengan apa? Tidak dengan apa-apa, karena dia adalah isim dhamir yang mabni, maka nasabnya hanya dalam mahalnya saja atau mahalnya mahal nasab. Nah, kalau ini kita jadikan isimnya, kita bisa langsung khobarnya al-mufsiduna. Ini adalah simulasi pertama. Jadi hum ini sebagai isimnya, ini al-mufsiduna sebagai khobarnya inna. Khobarnya inna, i'rabnya harus rofa ya, karena amalnya inna tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, maka ini harus rofa. Al-mufsiduna sebagai khobarnya inna, i'rabnya rofa, tanda rofanya menggunakan wawu karena ia adalah termasuk jamak mudzakkar salim ya. Mufradnya al-mufsid ya, jamaknya al-mufsiduna, ketika rofa ditandai dengan wawu karena dia kategori jamak mudzakkar salim. Sekarang hum ini apa ya? Disinilah ada beberapa perbedaan pengi'raban yang saya lihat. Ada yang menyebut hum ini di'i'rabi sebagai taukid karena mengulangi hum yang ini, innahum hum, ini kayak taukid lafzi ya, mentaukid lafaz hum, sungguh mereka, hum mereka itu, jadi mentaukid, memberikan penguatan terhadap maknanya hum ya, bisa. Atau bisa juga hum ini dijadikan sebagai dhamirul fasl. Dhamirul fasl, dhamir yang dipakai untuk memisahkan
memisahkan antara ya semacam mubtada dan khobarnya, atau ini isimnya inna dan khobarnya. Jadi ini domir fasal. Kalau domir fasal berarti la mahallalaha minal i'rab, dia nggak punya mahal i'rab, hanya untuk memisah, untuk memisahkan saja. Ada yang bisa juga disebut hum ini jadikan sebagai mubtada, al mufsiduna khobarnya hum. Jadi maknanya terus kemudian jumlah humul mufsiduna dijadikan sebagai khobarnya inna. Jadi bacanya seperti ini. Innahum, sungguh mereka adalah hum, bahwa mereka adalah al mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu juga bisa, tapi ribet sekali. Maka kita pakai yang paling mudah. Innahum, sungguh mereka, hum ya mereka itu tadi adalah al-mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan. Intinya yang bisa kita ambil pesannya bahwa di sini ada penekanan, ya mereka itulah. Nah, oke. Baik. Ala innahum humul mufsiduna. Ingat ya, sungguh mereka, ya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini untuk mengcounter pernyataan mereka yang menyatakan innama nahnu muslihun. Mereka ketika dilarang kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, "Loh, justru kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Maka Allah menyatakan statement yang keras sekali. Ingat, ya, sungguh. Nah, di sini untuk mengcounter inna yang di sini menggunakan inna. Sungguh ya mereka itulah para pelaku kerusakan atau orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'uruna, dan tetapi tidak menyadari siapa mereka. Wawu ini kalimat huruf ataf, mengatafkan jumlah setelahnya. Lakin juga kalimat huruf, ini juga huruf ataf ya. La di sini kalimat huruf nafi, meniadakan makna fiil setelahnya. Maka wawu, lakin dan la semuanya kalimat huruf. Di sini kita tandai dengan warna merah, hukumnya mabni. Nah, lakin ini yang harus kita ingat ya, khusus untuk yang lakin ya. Lakin ini adalah kalimat isim yang berbeda, yang ada dua model nanti ya. Kalimat isim, maaf. Lakin ini adalah kalimat huruf yang nanti bentuknya ada dua ya. Ada lakin, ada lakinna. Nah, ini kita harus ingat. Kalau lakin, dia kalimat huruf yang tidak memiliki amal secara i'rabnya, bukan suatu amil. Tapi kalau lakinna, maknanya sama tapi dia memiliki amal secara i'rab, yaitu dia adalah termasuk min akhwati inna. Jadi dia termasuk saudaranya inna, amalnya tangsibul isma wa tarfaul khobar. Itu kalau lakinna. Tapi kalau lakin, dia hanya bermakna sama dengan lakinna, tapi dia tidak memiliki amal. Kita lanjutkan. Berikutnya, walakin la yash'uruna. Yash'uruna kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Di sini apa yang terjadi pada fi'il mudhari' ini? Dia sepi dari amil nasib maupun jazim. Tidak ada amil nasib maupun jazim di sebelumnya, maka efeknya dia harus kembali ke fitrah ya, kembali ke fitrahnya, kembali ke aslinya, yaitu i'rabnya rofa ya. Tanda rofanya dengan apa? Dengan nun subutun nun, tetapnya nun ini adalah menjadi tanda rofanya lafadz yash'uruna. Mengapa kok tandanya menggunakan nun? Karena dia termasuk kategori af'alul khamsah. Kemudian wawu ini kita kasih warna yang berbeda. Wawu ini warnanya biru. Wawu ini adalah wawu jamak, isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il, fa'il dari lafadz yash'uru. Ya, fa'il i'rabnya rofa, rofanya hanya dalam mahal. Baik, sobat Fuadi rahimakumullah, apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, bahwa ada orang-orang yang mereka adalah benar-benar al-mufsiduna, benar-benar para pelaku kejahatan. Ingat, ini Allah menstatement mereka, menyatakan mereka dengan menggunakan kalimat isim. Berarti mereka sudah tukang berbuat kerusakan. Ya, sering pernah kita sampaikan, kalau orang yang menjahit belum tentu penjahit. Orang yang sekali dua kali menyanyi belum tentu penyanyi.
Orang yang yufsidu belum tentu al-mufsid. Tapi ketika di sini Allah menyebut innahum humul mufsiduna, ya mereka itulah orang-orang yang benar-benar tukang berbuat kerusakan. Nah, ada orang-orang yang sudah berkarakter tukang bikin rusak, tapi mereka mengklaim dirinya sebagai innama nahnu muslihun. Nah, mengapa seperti itu? Karena la yash'uruna, mereka tidak pernah menyadari keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita melakukan salah tapi kita tidak sadar bahwa kita salah. Maka hal yang terbaik pertama untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, ketika dia melakukan kesalahan, dia kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar, sehingga kemudian dia mendapatkan pengampunan dari Allah, diterima taubatnya. Dia maka termasuk orang-orang yang dicintai Allah, karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang buruk tanpa kita menyadari keburukan yang kita lakukan. Astaghfirullah li wa lakum. Salam fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.